Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tinggelo 1 sekaligus Guru Penggerak Angkatan 7, Ibu Nurrohmah Wibawati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Tinggelo 1 dan juga mahasiswa PPL Angkatan 3 dan 4 dari Universitas Kristen Satawacana. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya sebagai moderator acara pada siang hari ini membacakan susunan acara. Namun sebelumnya, acara ini adalah pengimbasan budaya positif SD Negeri Tinggelo 1 Salatiga yang dilaksanakan oleh Ibu Nurrohmah Wibawati sebagai peserta atau guru penggerak angkatan 7. Berikut adalah acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat lain-lain, acara yang kelima penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka atau mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga dilancarkan acara ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kita lanjutkan. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pengimbasan budaya positif SD Negeri Tinggelo 1 Salatiga yang akan disampaikan oleh Ibu Nurrohmah Wibawati MPD. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Nurrohmah Wibawati kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa mengimbaskan apa yang telah kami dapat pada pendidikan guru penggerak, belum guru penggerak nih Bapak Ibu, tetapi calon guru penggerak kalau lulus angkatan 7 dari Kota Salatiga, mencoba mengimbaskan apa yang sudah saya dapat selama 3 bulan terakhir, utamanya mengenai tema budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurrohmah Wibawati, fasilitator Bapak Sutadi, kemudian pengajar praktek Bapak Joko Susilo dari SMP Negeri 1 Salatiga, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Saya pada kesempatan ini mencoba untuk bisa menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah saya SD Negeri Tinggelo 1 Salatiga. Berangkat dari paradigma baru tentang belajar Bapak Ibu semuanya, yang namanya paradigma adalah sudut pandang. Yang namanya paradigma baru berarti sudut pandang yang baru. Yang namanya sudut pandang yang baru berarti ada yang lama. Kalau sudut pandang itu kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan pemikiran, dengan pandangan kita yang kita ubah tentang mindset kita, tentang lingkungan belajar sekolah kita yang baru. Apakah Bapak Ibu merasakan ada perbedaan antara sekolah yang lama dengan sekolah yang baru? Utamanya mengenai pemikiran, sudut pandang panjenengan. Ya Bu, dulu pandemi nggak ada di sekolah, sekarang luring hadir di sekolah. Apakah begitu? Apakah begitu Bapak Ibu? Secara kasat mata iya, tetapi secara sudut pandang bukan itu. Jadi yang diubah bukan secara kasat mata, tetapi yang diubah pola pikir kita mengenai pendidikan yang semula kita berpandangan. Kalau zaman dahulu itu Bapak Ibu kelas 1 punya target naik ke kelas 2, ada apa Bapak Ibu?
Kalau anak lulus KKM, ada KKM-nya. Kalau sudah lulus KKM, anak bisa naik ke kelas 2. Ada target kelas 1. Apapun anak yang masuk, apapun yang dibawa anak, seberapapun kemampuan anak yang masuk di kelas 1, kalau ingin naik ke kelas 2, harus ada sekumpulan target yang mesti dikuasai oleh anak kelas 1. Kalau dia menguasai yang kita targetkan terlampaui, dia bisa naik ke kelas 2. Sekarang begitukah? Dari berangkat ke kelas 1 diterima sebagai siswa baru kelas 1 Juli, 12 Juli 2022 masuk ke kelas 1. Selama 1 tahun 31 Juni 2023 dia bisa menyelesaikan target yang sudah ditargetkan oleh wali kelasnya, berarti dia naik ke kelas 2. Begitulah? Ada target yang harus dilalui. Apapun yang dimiliki oleh anak, kamu harus bisa seperti ini. Begitulah? Iya kah? Sekarang apakah dahulu Bapak Ibu? Kalau dahulu iya seperti itu ada target, tapi sekarang ketika kita mengenal IKN ini menggunakan fase, artinya di kelas 1 misal belum tercapai bisa dilanjutkan ke fase yang berikutnya. Nah, perubahan paradigma yang saya maksud begitu. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Fase sekarang ada perubahan sudut pandang kita bahwa kita tidak punya KKM di kelas 1, tetapi bagaimana kita melayani sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak bisa terlayani kebutuhannya sesuai dengan titik berangkatnya. Yang pertama itu. Kemudian pengakuan pada fase kelas 1-2. Fase didasarkan pada apa Bapak Ibu? Fase itu didasarkan pada perkembangan usia anak, bukan pada grade kelas 1, grade kelas 2, grade kelas 3, tidak, tetapi pada usia perkembangan fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Di mana sekarang Bapak Ibu tidak bisa memaksakan ini anak kelas 1 mesti punya total tagihan itu seperti ini. Kalau tidak, ya sudah, kamu tetap di kelas 1. Itu dulu. Kalau sekarang, mari kita ubah. Anak berangkat dari titik tolak kelas 1 dengan titik yang berbeda-beda. Kemudian pelayanan kebutuhan anak tentang belajar di kelas melalui pendidikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, yakni pembelajaran berdiferensiasi, yang mana setiap awal pembelajaran selalu dimulai dengan tes analisa awal, tes diagnostik awal, sehingga kita bisa memulai melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Ketika anak tidak bisa dalam satu masa, dia tidak bisa tentang satu hal, tidak menutup kemungkinan anak akan ke kelas 2, tapi tetap di fase A. Mungkin titik tolak berangkatnya anak dari anak yang satu dengan anak yang kedua beda. Jadi kita juga bisa memahami apa yang telah dicapai oleh si A dan si B, mungkin ada perbedaan. Tetapi ketika pada fase yang sama sesuai dengan usia anak itu sampai di fase A, maka kita tidak bisa memaksakan target kita satu kelas dalam posisi yang sama, sehingga naik ke kelas 2 juga bareng-bareng kita plot dalam posisi dan kondisi yang sama pula. Nah, Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif di sekolahan, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu apa? Menjanjikan anak untuk belajar yang menyenangkan. Tidak terlalu banyak intonasi negatif yang ada di sekolahan. Tidak terlalu banyak kalimat-kalimat negatif yang terucap selama belajar di dalam sekolahan. Kemudian tidak terlalu banyak
kalau di pohon itu benalu-benalu atau pengganggu-pengganggu mereka belajar selama di sekolahan. Kemudian aman, terjamin keamanannya sehingga anak merasa terlindungi untuk bisa belajar mengungkapkan apa yang mereka punya, gagasan apa yang mereka dapat, mereka mampu berpendapat terhadap apa yang pendapat yang mereka miliki bisa tersampaikan secara baik karena tidak adanya ketakutan untuk berpendapat. Mereka merasa aman. Kemudian nyaman di lingkungan, kaitannya dengan lingkungan sekolah, agar siswa mampu berpikir, ya betul. Kemudian bertindak, oke. Kemudian mencipta dengan merdeka, mengkreat sesuka mereka, tetapi sesuai dengan target yang jelas yang sudah menjadi patokan kita. Tetapi mereka tidak merasa terpaksa untuk bisa memenuhi target kita. Artinya dalam keadaan merdeka mereka mencipta. Nah, mandiri ya, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan ya. Nah, mencipta dengan merdeka ini. Merdeka artinya kebebasan. Bapak Ibu mengartikan kata merdeka itu apa? Bebasan, lepas ya. Bebas dari apa Pak Mas Jenara? Lepas dari segala belenggu yang tidak diinginkan. Oke, bebas, lepas, bujung, lepas dari apa? Dari tekanan, dari keterpaksaan. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah di sekolah panjenengan SD Negeri Tinggi Laut 1 ini masih membaca howo-howo anak melakukan sesuatu itu karena keterpaksaan? Anak melakukan sesuatu itu karena tekanan, atau anak melakukan sesuatu itu karena hukuman? Apakah Bapak Ibu membaca? Tetapi ketika kita memberikan kebebasan, kita memberikan keleluasaan mereka supaya bisa bebas dan lepas, apakah Bapak Ibu sudah memberikan jaminan bahwa mereka lepas dan bebas itu akan mencipta lingkungan belajar bagi mereka? Belum tentu. Terus apa yang kita lakukan untuk bisa memberikan mereka kebebasan dan keleluasaan, sementara mereka itu yang bebas dan lepasnya itu semata-mata untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan mereka, semata-mata untuk meningkatkan minat belajar mereka. Apa yang dilakukan oleh sekolahan? Membentuk aturan. Terus apa lagi Pak? Keyakinan. Pak Anas, keyakinan. Aturan atau yang keyakinan, beda enggak? Beda enggak? Bedanya apa beda? Kalau aturan dari luar, jadi mereka harus mengikuti aturan. Kalau keyakinan lebih dari dalam diri. Dari dalam diri siapa? Yang meyakini. Setuju nggak Pak? Jadi, contohnya aturan di sekolah ini apa Pak? Datang tidak terlambat. Keyakinannya Pak? Kemauan untuk datang tidak terlambat. Apakah mereka senang datang tidak terlambat? Atau apakah mereka terpaksa datang ke sekolah ini hanya untuk memenuhi aturan karena takut akan hukuman? Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk mencapai kebebasan dan keleluasaan mereka, anak didik kita, dalam belajar, tidak keluar dari rel-rel pembelajaran di sekolah, biasanya kita mendisiplinkan mereka. Betul nggak? Disiplin Pak Jo. Aku mau
gitu karo dhewe ya efeknya ya ditakoni wae gitu ya. Apa itu disiplin Pak Jen? Harus dilakukan seperti attitude yang harus diperbaiki. Apalagi Pak Anas. Senang tuh ini Pak. Ini pun panjenengan kesini atas dasar keterpaksaan, atas dasar takut akan hukuman, ataukah atas keyakinan? Tenangnya Pak Adi. Yakin Pak Adi? Orang tidak apa itu? Kalau begini, keyakinan atau ragu? Awalnya karena keyakinan, setelah melihat ini kayak jadinya keyakinan karena sepertinya rugi untuk dilewatkan. Rugi untuk dilewatkan. Ini baru seperempat jam, 20 menit. Durasinya 1 jam loh. Nanti sampai jam 2 lebih baru bisa pulang. Entah nanti berangkat dari keyakinan dan semoga saja terjaga keyakinannya. Kalau nanti jam 2 lebih sudah menjadi keterpaksaan gila. Itu nih. Nah, kalau budaya sendiri keterpaksaan karena saya kepala sekolah kayak begitu. Takutlah nanti misalkan SKP sudah tak berikan belum ya Bu? Belum. Nah, sasaran kinerja pegawai masih saya pegang. Kalau nggak ikut ya nggak tahu nantinya. Begitu deh. Atau karena memang ada motivasi intrinsik untuk bisa melaksanakan atau mengikuti acara ini, Bu ya. Benar begitu. Saya pengen jujur meskipun pahit daripada jujur nantinya akan menjadi pahit juga gitu. Amin. Itu ya, Mas Jul. Ngarep. Nanti ada sesi tukar tempat. Insya Allah keyakinan ya Bapak Ibu munculkan itu dari dalam hati panjenengan, semuanya pasti ada hikmahnya. Meskipun penuh dengan kesalahan dan ketidaksempurnaan saya dalam menyampaikan, karena saya tidak pintar ngomong seperti Pak Anas, seperti Pak Widi, semoga saja bermanfaat, ada manfaatnya meskipun sedikit begitu. Nah, Bapak Ibu, agar tidak lepas dari rel-rel pembelajaran, meskipun mereka melakukan keleluasaan atau kebebasan mengeksplorasi apa yang mereka inginkan, maka perlu kedisiplinan. Yang namanya disiplin itu pas waktunya, pas tempatnya, pas sasaran dan targetnya, pasti hikmahnya atau gunanya kita dapat sesuai atau pas. Namanya disiplin begitu. Nah, kalau kedisiplinan Bu, untuk mencipta siswa yang merdeka agar tidak keluar dari jalur-jalur pembelajaran mereka di sekolah, syarat utamanya adalah disiplin yang timbul dari motivasi internal siswa, bukan dari eksternal karena takut akan hukuman, karena tidak mau semata-mata dilakukan hanya demi sebuah penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan sama-sama membawa efek tidak baik. Nah, yang betul itu apa? Dari dalam diri anak sendiri memiliki keinginan untuk disiplin dalam hal belajar, dalam hal mencipta apa yang mereka inginkan, tapi mereka memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk melakukannya. Jadi ketika itu bisa pas target atau berfungsi secara baik, buat anak-anak memiliki disiplin dari dalam diri mereka sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah disiplin, erat kaitannya dengan kontrol guru. Kenapa? Budias, semula ngantor Budias. Ini mata saya selalu terkejut. Ini disiplin erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Kenapa?
Kenapa? Mungkin dia bisa membantu. Disiplin erat kaitannya dengan kontrol guru. Karena kalau gurunya bisa berkomunikasi dengan baik untuk mengajak disiplin, maka dari dalam diri siswa itu akan menjadi disiplin. Nah, dan kaitannya juga bisa sebaliknya gitu. Kalau guru memaksa untuk disiplin, bisa jadi mereka entah itu akan disiplin ataupun sebaliknya. yang memegang tampuk kedisiplinan siswa siapa? Guru. Yang kontrol kedisiplinan siswa siapa? Dirinya sendiri. Kalau di sekolah guru. Kalau di sekolah guru. Kalau itu motivasi intrinsik kedisiplinan yang kontrol siapa? Diri Sendiri. Nah, diri sendiri. Nah, sekarang yang terjadi di sekolahan itu seharusnya saya kontrol kedisiplinan anak itu siapa? Diri sendiri. Tapi kebanyakan di sekolahan, semoga saja di sini tidak, tetapi semoga bisa bertahan. Itu kenapa? Yang dievaluasi, dikelola, diramu atau diberi tindakan di sekolah ini siapa? Murid. Yang mengevaluasi, mengawasi murid siapa? Guru. Sehingga seolah-olah guru itu punya kontrol terhadap muridnya. Kalau dalam hal ini, dalam hal kedisiplinan, Pak Guru, Bu Guru, calon Pak Guru, calon Bu Guru, kalian panjenengan semua di sekolah ini pernahkah membaca situasi seperti itu? Nggak pernah. Selalu murid seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sebebas-bebasnya sudah bisa berekspresi di sekolah ini. Iya, iya. Ada yang lain? Pak Widi. Oke, siap. Oke. Sudahkah tercermin kebebasan sepenuhnya dimiliki oleh anak? Sebagian besar sudah. Dalam artian sebagian besar sudah, ada sebagian kecil yang belum. Kuliah. Seperti Pak Widi, Pungun. Gimana Pak ini? Jam 1 Bapak Ibu YouTube ya, ini jam 1:30 biar nggak ngantuk. Pungun. Sebagian yang belum. Pungun. Contoh nyata, sebagian kecil yang belum itu contoh nyatanya apa? Jadi masih ada beberapa siswa yang ketika dia itu taat aturan itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Jadi belum timbul dari dalam hatinya sendiri. Belum timbul dari dalam hatinya sendiri. Bungun yakin keterpaksaan itu yang membuat siapa? Ya, memaksa. Siapa yang memaksa? Pihak yang memaksa. Gurunya. Siapa korban pemaksaannya? Siswa. Nurut nggak? Nurut nggak? Nurut. Nah, nurut. Berarti kesimpulannya, memaksakan kehendak guru kepada murid tujuannya mendisiplinkan ini. Betul atau salah? Betul. Pak Wiji, yang lainnya? Betul. Terus dalam hatinya aku ini. Gimana Betul? Betul. Bapak Ibu ada yang berpendapat begini? Kamu mengarap dewi kok. Betul ya? Betul? Saya pikir masih betul. Nah, sekarang berarti pemimpin yang diktator, betul atau salah? Pemimpin itu punya visi dan misi. Saya ketika saya memaksakan sesuatu kepada panjenengan,
meskipun itu tujuannya baik. Betul atau salah? Betul atau salah? Saya kembalikan pada wajibnya. Betul atau salah? Itu demi kedisiplinan. Betul di dalam koridor tertentu. Betul di dalam koridor tertentu. Dalam koridor yang lain, apakah salah? Senang matematika, ada yang suka bagaimana kita meramu pembelajaran untuk bisa membuat mereka memakan menu mereka sehari-hari itu sesuai dengan selera mereka, karena mereka itu berbeda dan tidak bisa disamakan. RPP panjenengan apakah sama semuanya diperlakukan sama? Munculkan pembelajaran berdiferensiasi karena kebutuhan mereka berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap yang sekarang terjadi, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dengan apapun yang dihadapinya, pasti ada sudut pandang yang berbeda. Itu perlu kita hargai, terutama murid-murid kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah? Tidak bisa. Ayo, warga sinau dan semua lulus KKM yang ditentukan oleh sekolahan 7. Jadi semua bisakah seperti itu sekarang? Belum merdeka. Harus sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, utamanya dunia anak-anak. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya ya. Orang lain bisa mengontrol saya, sama saya bisa mengontrol orang lain. Kalau sekarang hanya saya yang bisa mengontrol saya dan saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yakinkan begitu Bapak Ibu dalam diri panjenengan. Jadi tidak bisa memunculkan motivasi ekstrinsik untuk mencapai target yang jenengan buat, tetapi munculkan motivasi intrinsik. Mereka melakukan itu semata-mata demi kebutuhan mereka, gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pertama, paksa dulu, karena kalau tidak dipaksa mereka tidak akan mau. Betulkah? Betulkah? Yang terjadi saat ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kesepakatan, bukan pemaksaan kehendak kita, meskipun dari awal kita bergerak, tetapi kesepakatan yang kita buat melalui apa kalau dalam kelas? Keyakinan kelas. Siapa yang menyepakati? Kedua belah pihak, murid juga, guru juga. Tidak ada yang terpaksa ditekan harus setuju atas ego saya, enggak. Tapi yang namanya keyakinan itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalian jenengan dulu menentukan pasangan, mau paksa pertama kali, apakah sudah dari awalnya yakin bahwa jenengan pilihannya Pak Widi? Pak Widi, Pak Widi terpaksa memilih jenengan sehingga akhirnya membudaya milih jenengan. Terpaksa. Coba bayangkan, ketika memilih salah seorang pasangan itu dengan awalnya keterpaksaan, maka rumah tangganya bagaimana? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Istrinya akan penurut ataukah suatu ketika menimbulkan inovasi? General bosen aku tak ngajak apa gitu, ataukah nggih, boten, nggih. Kira-kira istrinya bagaimana Pak Widi? Menurut karena yang disuka Menurut. laki-laki ada istri yang penurut. Gimana? Yang disuka laki-laki ada istri yang penurut. Nah, sadar diri kalau pemaksa itu yang diambil adalah penurut. Coba kalau yang ditembak Baginda dengan keterpaksaan, kowe kudu gelem. Kira-kira bagaimana Baginda? Gak suka dipaksa. Suatu ketika tanya Pak Widi, istrinya ditanya, terpaksa atau yakin bahwa jenengan adalah pasangannya? Kalau terpaksa, saya yakin pasangan jenengan nggih dan nggih saja dalam keteraturan rumah tangga. Tapi kalau dengan keyakinan pasti ada inovasi, gejolak, dinamika sama seperti saya yang sekarang.
Coba ditanya. Karena keyakinan. dipaksa untuk memunculkan keyakinan. Nah, ini baru lagi. Dipaksa untuk memunculkan keyakinan. Kowe kudu yakin bahwa gara PR kuwi kewajibanmu. Bisa nggak? Nggak bisa. Motivasi ekstrinsik yang bekerja, efeknya sementara, nggak akan permanen, nggak akan tahan lama. Ketika bukan pembelajarannya Pak Widi, saya yakin dia akan bertingkah yang berbeda. Ketika berhadapan dengan guru yang memberikan kemerdekaan dan keleluasaan bagi mereka, dan ketika anak dicepai wilayah yang luas untuk bisa bebas berekspresi, akan berbeda dengan ketika anak dibatasi ruang geraknya karena sebuah keterpaksaan. Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kalau dengan paksaan, ada yang menang, ada yang kalah. Yang memaksa pada posisi menang, yang dipaksa pada posisi kalah. Tanya Pak Widi, istrinya merasa menang ataukah merasa kalah sampai saat ini? Mumpung belum. Semoga dengan keyakinan Pak Widi. Kemudian Bapak Ibu, berkaitan dengan disiplin dan motivasi intrinsik yang kita mesti munculkan dari dalam diri. Sebenarnya manusia itu memiliki 3 motivasi. Kita bertingkah, kita berbuat itu karena 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ataukah kita pada posisi yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang timbul karena intrinsik itu yang di paling bawah, yang bisa menghargai diri mereka karena apa yang mereka perbuat timbul dari dalam diri mereka, bukan karena orang lain memaksa, bukan karena penghargaan dari orang lain. Gara PR bukan karena takut pada gurunya, bukan karena diberi hadiah oleh gurunya, tetapi semata-mata gara PR itu karena saya ingin menyelesaikan serunya PR yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau ada anak yang orang gara PR, berarti kalimat yang terakhir, kalau anak tidak gara PR, berarti gurunya orang seru dalam menentukan PR-nya. Jadi anakku yang gara PR yang sekolahan isi-isian, orangnya sebuah keterpaksaan, bukan karena hukuman atau penghargaan. Terus, Bapak Ibu, disiplin yang gagal itu karena hukuman dan penghargaan. Meskipun dengan penghargaan itu gagal, karena efeknya tidak permanen. Masing-masing ada sisi negatifnya. Terus kemudian disiplin yang sukses itu setiap tindakan kedisiplinan atau ketidakdisiplinan anak, kita mesti tahu konsekuensinya. Ingat, anak didik yang melakukan kesalahan itu bukan berarti tanpa tujuan. Yakinlah bahwa mereka melakukan kesalahan itu juga memiliki tujuan kenapa mereka berbuat seperti itu. Ada anak kelas 1 yang hiperaktif, ya kan? Sudah tahu siapa Mbak Ina? Gak apa-apa Bu. Gak apa? Ada 2 Bu. Ada 2, satu Namanya lupa. Subhan sama Syah. Subhan sama saya. Kalau Bapak Ibu guru Belum kelihatan. oh mau ada ya? Berarti mau ada yang kelihatan ya? Semoga kalian cepat tertanam gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Subhan Sari, mereka hiperaktif itu kenapa? Dia juga punya tujuan. Kenapa? Protes sama orang tua.
cari perhatian, cari perhatian ya. Kemudian apa lagi? Kalau saya dengar Bu Erwin itu ABK yang mengenai sudah teacher, hasil tesnya itu bisa karena HP, karena 2 tahun terpapar HP bisa dipraktik. Dia apakah salah melakukan itu? Hiperaktif sampai kemana-mana? Salahkah? Salahkah Pak Widi? Salahkah Pak Widi? Salah Pak? Salah Pak? Kalau dalam segi pendidikan yang normal salah. Kalau dalam segi pendidikan yang normal salah. Benar yang tidak normal ya? Ya Pak, artinya segi pendidikan yang normal itu yang bagaimana Pak? artinya kan ada yang pendidikan yang di luar apa sih? Artinya luar biasa. Ya, pendidikan luar biasa dan pendidikan yang formal. Nah Pak, sekarang SD negeri tingkat nomor 1 itu bukan SMP loh Pak. Ya, Menerima Sahir sebagai murid dan tahu kondisi Sahir seperti itu tetap dibiarkan, salah nggak Pak? tidak. Nah, katanya kalau normal, iya orang konsisten. Orang Bu, kurang salah. Soalnya kuotanya 28 kita baru dapat 28. Nanti bosnya berkurang, begitu ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Nah, artinya dari segi pembelajaran artinya yang normal itu kan ada interaksi siswa dan murid, artinya tidak interaksi siswa itu tersendiri. Nah, terus salah karena dia di luar umum sekolah pembelajaran di kelasnya, gitu ya. Siapa yang berani beda pendapat? Bumun? Mulai dulu HP kok tak panggil. Ayo Bu. Ayo Pak, panas. Kalau secara menurut dirinya sendiri dia tidak salah, tapi menurut kita yang punya suudzon bahwa dia itu tidak sesuai dengan peraturan itu kita menyalahkan. Tapi menurut dia sendiri karena memang Aku kurang terbelah. tapi karena memang karakter, memang pembentukan lingkungan dan sebagainya mengharuskan dia seperti itu sesuai dengan kemerdekaan dia, tidak salah. Yang salah itu tadi Bu, ketika kita melihat anak itu kok beda dengan yang lainnya, kita secara luas menganggap salah bahwa anak itu tidak sesuai yang lainnya, padahal menurut anak itu dia benar. Nah, oke, sekarang kalau menurut Pak Anas punya pikiran seperti itu ya, apa yang dikatakan Pak Widi betul atau salah? Menurut Pak Widi betul. Menurut Pak Widi betul. Menurut Pak Tapi Anas? menurut saya itu tadi, karena kita tidak tahu latar belakang anak itu pastinya bagaimana. Bisa jadi yang disampaikan dulu tadi karena kecanduan HP. Nah itu berarti kita harus ajak dia supaya bagaimana ininya itu enggak mengobati kecanduannya. Itu. Yang kedua juga misal di rumah kita nggak tahu pastinya bagaimana keadaan orang tua dan juga lingkungannya. Nah itu yang perlu kita lihat, artinya kita perlu teliti apa yang menjadi penyebab anak itu seperti itu, baru kita nanti tahu solusinya untuk mengajak anak itu bagaimana. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu pernah menjumpai nggak murid-murid berani mengemukakan pendapat yang berbeda dengan panjenengan? Saya di sini selaku guru istilahnya begitu. Pak Widi dan panjenengan semua sebagai murid. Ada yang menolak pendapat, ada yang meng-ACC pendapat, searah lah pikiran. Pernahkah ada dalam kelas seperti itu? Pernah nggak? Apa yang dilakukan Bu Lia? Nah, Pak Widi menyampaikan pendapatnya tidak? Pak Anas menyampaikan pendapatnya tidak? Memberikan kebebasan tidak saya? Memberikan kebebasan. Yang terakhir, solusi win-win solution yang semuanya menjadi menang. Pak Widi nggak salah menurut Pak Widi, kata Pak Anas begitu ya. Karena dalam pembelajaran yang normal dalam tanda kutip, bukan SLB, pembelajaran dilakukan di dalam kelas, bukan
untuk keluar kemana-mana. Menurut Pak Anas benar juga, karena syahir itu bertindak seperti itu karena memang ada something yang ada pada diri syahir yang tidak bisa. Syahir itu nggak bisa untuk bisa sama dengan teman-temannya dalam satu kelas belajar dalam posisi yang sama, nggak akan pernah bisa. Bagaimana solusinya? Benar dan benar, boleh ya? Keyakinan hanya memang. Dengan keyakinan di rumah sama pasangannya masing-masing. Coba. Saya harus ini maksudnya bikin solution antara hal ini dan bahas Ya, gitu. ya. Bikin solution. Win-win solution. Win-win solution. Iya. Sementara ini, apakah sekolah punya tindak lanjut untuk menanggapi perbuatan atau gaya belajarnya Syahir? Ada tidak tindakan? Sehingga menjadikan bahwa sekolah normal itu akan tetap berjalan meskipun Syahir pelakunya. Apa tindakan sekolah? Datangkan shadow teacher, fasilitasi Syahir untuk belajar. Bapak Ibu, kecerdasan Syahir itu di atas rata-rata teman-temannya sekelas. Nah, betul? Apa sudah tahu? Anggar apa? Sudah tahu. Nah, kalau mereka, kalau Syahir dianggap tidak atau salah dalam masuk ke ini, ke sekolah sini, karena dia tidak normal, masuk ke SMP, apa yang terjadi? Nah, kalau masuk ke SLB, saya atau misalnya Pak Widi lah yang tadi menganggap itu di luar, masuk ke SLB, sudah masuk ke SLB, ada yang jadi korban tidak? Ada, karena kesalahan analisa dari seorang pendidik. Nah, kalau bisa win-win solution, Pak Widi benar, karena Pak Widi itu melaksanakan pembelajaran ya secara normal. Tapi kalau Pak Syahir itu di luar kewajaran, maksudnya begitu. Kalau salah kita menempatkan atau tidak tahu latar belakang Syahir berbuat seperti itu, latar belakang Syahir bertingkah seperti itu apa tujuan dia untuk belajar dengan gaya seperti itu, kita tidak tahu. Siapa yang dikorban? Siapa yang jadi korban pemaksaan orang dewasa di sekolah kita? Apa akibat fatalnya? Bagaimana kalau itu terjadi pada putra-putri kita? Karena apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Ya. Maka dari itu, Bapak Ibu, kuncinya motivasi intrinsik panjenengan sebagai seorang pendidik yang bukan berarti pada sebagai seorang pengajar. Semua yang terjadi pada anak didik dan juga diri kita sebagai pendidik harus didasari pada motivasi intrinsik. Untungnya jenengan tak ikutkan, jadi kalau gitu ya. Kalau yang lainnya belum tentu apa itu Pak Widi. Karena urepnya sekolah kan ada Pak Widi, Pak Anas, Bu Ulia, Bu Mun, sama Bu Jo. Bu Mun, Bu Jo itu penyeimbang, Bu Ulia kreator, Pak Anas, Pak Widi itu sebagai penimbul gejolak. Oh ya benar ini, aku kan menilai. Kalau Bapak Ibu calon guru saya belum bisa menilai. Gitu. Kan SKP ada di saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah salah satu contoh budaya positif yang kita lakukan yang mestinya ada dalam sebuah sekolahan. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu langkah mencipta, menjalankan proses restitusi. Apa itu restitusi? Duduk prostitusi. Restitusi. Apa itu restitusi?
upaya kita mencipta sebuah kesempatan kepada anak didik yang melakukan kesalahan itu, mereka berkesempatan untuk memperbaiki tindakannya melalui motivasi intrinsik yang mereka miliki. Pernah melakukan? Pernah tidak? Pelanggaran PR? Apa yang dilakukan? Betul. Semakin metu mengerjakan lagi. Ada tidak protes dari murid? Kalau tidak ada yang protes, yakin bahwa itu timbul karena keyakinan mereka ingin mengerjakan, atau karena takut akan tindakan fatal yang akan mereka terima ketika panjenengan memberikan perintah kerjakan. Tenang deh, jangan takut sama saya, bilang aja nggak apa-apa. Gimana aku aja saya dituju ngomong gitu ya? Enggak ya? Enggak. Karena mereka tahu kalau panjenengan punya hak untuk mendidik mereka, membuat mereka secara terpaksa. Mereka nggak punya daya. Nek mbok kei pilih, nek panjenengan kasih pilihan. Garap nek kene apa nek omah? Jawaban iki. Nang omah. Gimana? Neng sekolahan supaya orang mengikuti. Berarti mereka melakukan tindakan kesalahan tidak mengerjakan PR pada tujuannya. Ojo dinesoni karena di rumah tidak ada yang memfasilitasi. Sekolah ono kancane, ciptakan suasana mereka memperbaiki kesalahan itu karena motivasi intrinsik dengan cara 3 langkah. 1. Stabilkan kesalahan, stabilkan identitas bahwa mereka melakukan kesalahan itu wajar, normal, karena kita manusia tak lepas dari salah. Yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan itu ketika mereka melakukan kesalahan, valid itu membenarkan. Benar mereka tidak mengerjakan. Karena apa? Ada perbuatan yang lebih parah lagi daripada tidak mengerjakan. Apa? Berbohong, PR ketinggalan di rumah sebenarnya sudah dikerjakan. Ada tidak? Nah, lebih baik jujur tidak mengerjakan. Itu masih pada proses normal. Makanya validkan tindakan mereka untuk tidak mengerjakan. Tetapi yang ketiga, keyakinan kelas kang panjenengan buat. Kesepakatan kedua belah pihak ben kesalahan-kesalahan itu teratasi atau tercegah sebelum terjadi. Bikin keyakinan kelas, kesepakatan. Masuk kelas tepat waktu, tertib saat jam pelajaran. Itu sudah kesepakatan atau pemaksaan ini? Kesepakatan antara guru dan murid. Tetapi di bawahnya ada kata-kata. Jika melanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan kesepakatan. Keyakinan kesepakatan atau keaturan? Kesepakatan? Yang namanya kesepakatan monggo berasumsi. Kenapa kok kesepakatan? Jadi dari awal kan memang ayo anak kita kesepakatan. Jadi kesepakatan ini kan aturan di dalam kelas. Aturan. Kesepakatan apa aturan? Beda. Coba sekarang kita bedakan. Yang namanya kesepakatan itu timbul motivasi intrinsik, mereka tidak mempedulikan hukuman ataupun ribet. Tapi yang namanya aturan itu mereka ada sanksi karena melanggar aturan. Beda ya? Monggo. Jadi itu sudah itu kesepakatan. Jadi saya dan anak-anak yang membuat itu. Nah. Kesepakatan saya dan anak-anak. Ya, ya. Kesepakatan jadi aturan. Sanksinya pun kesepakatan juga. Sanksinya pun kesepakatan juga. Ya tahu. Anak-anak yang minta, bu ini aja, bu seperti ini aja gitu. Kalau tidak
melaksanakan. Kalau begitu timbul ketakutan untuk tidak melaksanakan tidak? Ya tak boleh no, penakno jenengan. Ya tidak bisa memaksa, jangan merasa dan dipaksa memaksa anak-anak. Kita punya sepakatan. Terus kedua berarti saya mewakili murid di protes. Kalau saya masuk, aduh aku telat 5 menit. Aduh, ono sanksi. Sesuk aku kudu ora telat krono aku wedi ono sanksi yang harus aku kan. Bisa nggak begitu? Bisa. Berarti dia masuk tepat waktu karena mereka memang ingin butuh untuk bisa masuk, ataukah karena takut pada sanksi? Ya, harapannya karena Nah, harapannya karena butuh merubah kalimat. Tahu nggak, merubah kalimat yang kadang-kadang kita kadang-kadang kita lakukan untuk anak kita. Misalkan kita ketahuan mencuri oleh anak dan anak tahu, ibu kinju kok kembangnya tonggo dia orang ngomong, gue mencuri bu. Kita merubah kalimat tidak mencuri untuk anak didik, ya enggak? Sama, iki dhuwur kesepakatan. Ning ngisor ono sanksi. Memoles kalimat yang diterima supaya sesuai sanksi sesuai dengan kesepakatan. Tetap bu, itu bukan kesepakatan. Artinya apa? Suatu ketika anak melakukan ini itu karena takut akan sanksi, meskipun itu kesepakatan. Ya. Jadi anak tidak berdasarkan motivasi intrinsik mereka. Kesepakatan keyakinan 1, selalu bersyukur, 2, selalu berdoa, sudah selesai itu saja. Dengan kaitkan dengan semua kegiatan, udah selalu bersyukur dan selalu berdoa, selalu bahagia aja. Bisa diterima belum? Atau saya memaksakan apa yang saya mau kepada jenengan? Rasanya dia dulu. Ya ini biar merdeka dalam berpikir. Kewajiban dan hak tadi, kewajiban dan hak. Artinya kewajiban itu kan sebagai kewajiban, artinya ada kewajiban kalau tidak dilaksanakan berarti kan ada sanksi tadi. Kewajiban itu apa sih Pak? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Akan menimbulkan jika sudah dilaksanakan akan menimbulkan mendapatkan haknya. Pas Pak imbang harus dilaksanakan. Ada kewajiban yang dilaksanakan dengan motivasi intrinsik beda loh ya dengan aturan yang dilaksanakan dengan motivasi intrinsik. Aturan itu tetap hukuman dan reward. Kewajiban ada haknya. Kewajiban tidak terlaksana, haknya terkurangi. Telat, haknya yang terkurangi apa? Ketinggalan pelajaran. Jenengan, apakah setiap anak yang telat, engkau tak hukum baru engkau balik tak tambahi pelajaranmu, kau mau selama orang mangkat neng kelas pas telat ketinggalan bab 1, gitulah. Tidak. Memaksakan enggak kepentingan jenengan kepada anak didik? Anak menuruti jenengan atau jenengan menuruti anak? Betul nggak Bapak? Bungun, ayo. Sudah sepakat? Ataukah masih belum? Jujur dulu. Nggak boleh karena sebuah ketakutan keterpaksaan. Ini Mbak dia harus nyantok banget begini. Setengah jam loh. Snacknya orang enak. Tadi mau minta snack tapi kelihatannya kok tidak dimakan gitu Pak. Kelihatannya kan malah oleh api jam makan siang. Jadi diberikan apa tadi Bu Lia? Lotek. Sudah tahu lotek? Saya tidak memaksa untuk dimakan.
Tapi saya memberikan dengan keyakinan saya bahwa luka itu akan dikatakan. Ayo Bun, berkomentar Bun. Ya, jadi saya menjadi sepakat dan kalau memang keyakinan itu seharusnya tidak disanksi. Tidak. Tapi saya berarti kalau saya itu berarti belum tepat gitu membuatnya. Orang Sudah pun kan makanya ada ini ini pembenarannya Ya, ini. yang benar. langkah-langkah dalam restitusi menciptakan kesempatan anak memperbaiki tindakan kesalahannya. Yang pertama, stabilkan identitas. Salah itu normal. 2. Validasi tindakan. Apa yang mereka lakukan itu tidak masih dalam koridor normal. Valid. Saya kalau seperti itu ya monopoli. Tetapi kalau ada tidak tindakan yang lebih parah dari itu, kamu masih bisa mengontrol emosi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Tunjukkan atau sepakatan kita di awal tahun ajaran, keyakinan kita yang kita sepakati meskipun tidak tertulis. 1 apa, 2 apa, kaitkan dengan itu. Sehingga anak bisa menganalisa sendiri keyakinan, menganalisa sendiri kesalahan yang dia perbuat, sandingkan dengan keyakinan kelas, dan mereka harus seperti apa, beri mereka kesempatan untuk memperbaiki sesuai keyakinan kelas yang dibentuk. Itu langkah langkah restitusi dan segitiga. Terus begitu. Nah, Bapak Ibu, bisa aja ya. Dalam posisi kontrol pendekatan restitusi, kita ada 5 posisi. Yang pertama, penghukum. Saya yakin Bapak Ibu guru tidak ada yang di sini. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, monitor. Dan yang paling akhir adalah seorang manajer dalam restitusi. Model disiplin yang berpusat pada murid adalah seorang manajer mengatur alur siklus segitiga restitusi sehingga anak timbul motivasi intrinsiknya mencapai keyakinan kelas yang memang harus dia lakukan, yang menurut dia itu kebutuhan dia sendiri. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, restitusi itu menggunakan keyakinan kelas, bukan pada peraturan kelas. Kalau keyakinan timbul dari dalam diri, tapi kalau peraturan tidak bersama sanksi. Ini harusnya sanksi sesuai kesepakatan. Itu Bu. Kita harus karena kan saya menghormati. Kemudian, mengapa keyakinan bukan peraturan? Sudah tahu kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Betul enggak? Kedua, cinta dan kasih sayang untuk diterima. Betul. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau itu dilaksanakan atau dicapai untuk memenuhi agar kita tidak terkena sanksi, enak nggak? Enak nggak? Enak. Jadi mesti ada sanksi ya. Ya. Kalau itu dicapai dengan kita hanya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, enak nggak? Kalau itu kita ciptakan semata-mata timbul karena motivasi intrinsik, kui butuhku, yang aku lakukan sesuai yang aku inginkan, bukan karena penghargaanmu, juga bukan karena takut akan sanksi yang engkau buat. Ciptakan itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi oleh panjenengan sendiri, tidak bergantung pada orang lain menyuplai 5 kebutuhan dasar panjenengan. Mandiri, menjadi manusia yang bebas berekspresi tanpa takut reward dan hukuman, timbul karena keyakinan dari dalam diri. Thank you. Ini Pak, saya punya satu kewajiban karena saya memiliki hak untuk lolos guru penggerak. Di sana saya punya satu kewajiban, memutar
restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 6 dengan Satara yang memiliki masalah punya istilahnya orang semangat belajar ketika dinya seperti gajah. Tulus saja, tahu tulus? Idolanya Pak Anas. Tulus, yang mana gajah itu hanya. Masa nggak tahu gajah? Tahu siapa coba? Penyanyi. Nah, Tulus itu juga tersinggung atas perlakuan kawan-kawannya yang menjadikan yang mengolok-olok dia sebagai seorang gajah karena besarnya. Kemudian yang menyanyi apa ya? Dulu itu siapa? Pak Anas. Danar. Oh Danar ya. Danar. Itu dia bisa sampai seperti itu karena olokan kawan-kawannya yang kawan-kawannya sama seperti Satara. Tapi jangan punya prasangka loh ya, orang yang sukses itu karena olokan. Karena dia itu ingin sukses karena timbul dari motivasi intrinsik. Siapa yang membentuk lingkungan dia? Yakin Danar itu dari lingkungan keluarga yang pintar mengapresiasi dirinya. Yakin saya. Coba kalau nggak yakin datang ke rumahnya Danar tanya. Yang sampai saat ini Pak Widi tahu semboyan Danar sehingga sampai sukses. Tahu Bu ya? Aku ngerti karena saya idolanya dia. Diamku adalah perjalanan untuk membuatmu dia. Nah, itu makan. Nah, Bapak Ibu, saya punya restitusi yang saya lakukan kepada Satara yang saat itu bermasalah karena olokan temannya dia seperti gajah begitu. Tapi Bapak Ibu fokus pada tindakan kegiatan. Jangan fokus pada body shaming-nya saya. Itu ya. Utamanya Pak Widi. Ini bisa sambil makan kalau ini. Saya tidak. Bertara di pelajarannya buku seperti Batara. Oh ya. Batara itu ya. Nanti ada video sendiri gitu. Disambung. Oh iya, iya. Jadi nggak muat memorinya. Memperlukan kok 1 jam ini sudah 1,5 jam. Kalau pas ini tidak, karena ternyata ada omongan temannya yang kata dia menyakitkan hati dia sehingga membuat dia kehilangan mood belajarnya begitu. Jadi Bapak Ibu langkah-langkah restitusi yang telah saya laksanakan seperti yang ada pada video ini. Batara tadi di pelajarannya buku seperti tidak begitu memperhatikan lagi tulisan keterangan ngelamunnya. Ngelamunin apa? Ada apa sama Batara? Kenapa tidak tertarik sama pelajaran? Oh, gendut kayak gajah, selalu tidak sempurna. Kalau salah sendiri merasa seperti itu tidak? Tidak. Ya, kok kenapa Pak tadi merasa kecewa dengan omongannya teman-teman? Ya, menurutku kenapa sih harus bisa begitu? Kayak emangnya gak ada yang lain gitu. Oh iya, terus kalau kata ibu gimana kalau di rumah? Karena gimana? Kalau kata ibu, aku itu enggak gendut sebenarnya, kan aku tinggi. Terus ya memang kalau tinggi itu kayak rasa-rasa gitu, karena aku itu ya bukannya gendut ya, tapi kan kalau berat badan aku banyak, itu kan sudah berpengaruh sama badan aku. Terus tapi merasa kecewa karena omongannya kawan-kawan yang mengejek orang seperti itu ya. Karena bisa saja nggak berbuat yang lebih parah lagi, bisa nggak? Bisa ya.
Kalau tidak terkendali bisa nggak berbuat yang lebih parah lagi? Bisa. Tetapi Tara tidak melakukannya. Tara tetap sabar, tetapi tetap ada efek negatifnya. Tara tidak mengikuti pelajaran di kelas karena ada omongan yang menyakitkan hati Tara. Sakit hati tidak, Kak? Iya, sakit hati. Tara, kalau Tara itu diberi tinggi, diberi badan yang tinggi, diberi apapun itu pemberian siapa? Pemberian Allah. Itu terbaik nggak buat Tara? Terbaik untuk Tara. Karena dia nggak tahu di TV ada kasus, ada terlihat manusia atau orang-orang akan menonton kita yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, lebih parah tidak dari kita. Iya, tapi mereka tetap berkarya setiap harinya, mereka tetap belajar, mereka tetap semangat meniti hidupnya. Kalau sangat gendut tetapi tingginya benar, karena itu kalau seperti itu pemberian dari siapa? Dari Allah. Maka perlu kita syukuri, karena apapun pemberian dari Allah itu adalah yang terbaik. Karena kita kenapa bisa gendut daripada yang lain? Karena makanan kita bergizi. Makanan yang kasih siapa rezekinya? Allah. Jadi Allah memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup daripada kawan-kawan yang lainnya. Jadi perlu kita syukuri juga, karena itu adalah kalau Tara kemarin kecewa karena diajak teman-temannya, coba sekarang Tara ingat lagi dulu waktu kita masuk pertama kali pada tahun ajaran dulu, kita buat kesepakatan kelas kian-kiannya apa? Saling berbagi, selalu bersyukur, lalu datang terlambat, berdoa sebelum dan setelah Berdoa sebelum dan setelah kegiatan, saling berbagi, kemudian bersyukur. Kalau Tara kecewa, berarti Tara tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berarti apapun pemberian Allah itu yang terbaik, selalu bersyukur. Jadi kalau sikap bersyukur itu ditunjukkan dengan bagaimana? Kalau kita kalau di kelas betul tidak kita kecewa akan pemberian Allah? Tidak betul. Harusnya bagaimana? Mensyukuri dengan cara tidak pernah kecewa atas pemberian dari Allah. Tara dulu, Tara seperti gajah, Tara itu kan ejekan dari kawan-kawannya Tara. Tapi Tara tetap berkegiatan enggak? Dia tetap berkegiatan. Kalau begitu di kelas akankah besok Tara kecewa lagi seperti tadi? Enggak, karena yang lebih penting adalah penilaian dari siapa? Dari Allah, bukan dari kawan-kawan. Kalau kawan-kawan seperti itu ada rasa ini juga mereka ingin. Nah, karena bukan berarti setiap kegiatan bisa dilaksanakan dengan apa yang diberikan oleh besok akan seperti itu lagi ya, mensyukuri dengan cara bangga terhadap apapun pemberian dari Allah. Makanya di kelas PD apapun penilaian orang tidak penting, tapi kita bersyukur terhadap besok menghadapi kawan-kawannya bagaimana kan? Berani apapun yang dibicarakan, apapun yang dilontarkan bagaimana? Tidak usah ditanggapi aja. Let itu maskul gitu ya, tetap harus bersemangat. Janji ya Tara ya, semangat. Bapak Ibu, itu tadi restitusi yang telah kami laksanakan di kelas 6 mengenai salah satu anak yang bermasalah ketika proses pembelajaran. Barangkali itu tadi yang bisa saya sampaikan
mengenai budaya positif kita. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga ada ilmu meskipun sedikit yang membekas dan untuk bisa diimplementasikan kepada anak didik kita dan juga refleksi kepada diri kita sendiri masing-masing. Dan semoga saja menjadikan budaya-budaya yang positif lagi bertahan, yang semula memang sudah positif, dan menjadikan yang negatif menjadi positif untuk sekolah kita tercinta, utamanya berdampak pada anak didik kita semuanya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dan tindakan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kekurangan dan ketidaksempurnaan hanya milik saya semata. Kami akhirnya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rohmah Wibawati yang sudah berkenan untuk memberikan gambaran pembebasan kepada kita dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang apa yang sudah disampaikan. Sudah cukup? Sudah jelas ya, karena secara rinci sudah disampaikan oleh Bu Nur, kita diajak diskusi juga tadi. Jadi dari sini kita menjadi tahu bahwasanya intinya yang dapat kita simpulkan, sebenarnya orang pasti ada salahnya, sesalah-salahnya manusia pasti ada benarnya. Yang istimewa adalah orang yang benar, yang belajar dari sebuah kesalahan. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak, bersyukur karena diberikan kelancaran dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini menjadi manfaat dalam kehidupan kita selanjutnya nanti. Untuk itu, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya sebagai moderator, apabila selama awal tadi sampai akhir ini ada kekurangan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.